Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan darusan Alkitab kita, Hosea pasal yang ketiga ya. Dan sebelum kita membahas, saya mengajak semuanya untuk satu hati kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bimbing kami, berikan kami hikmat marifat-Mu, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, sehingga ayat-ayat yang akan kami baca sebentar bisa kami mengerti, kami mendapatkan remanya, dan akhirnya hidup kami bisa kami tata lebih baik lagi, sehingga menyenangkan Tuhan, dan akhirnya pastinya jadi berkat bagi banyak orang. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita. Bagi saudara yang baru pertama kali ikut tadarusan Alkitab, saya bersyukur ya, shalom dari saya. Untuk semuanya, saya berharap semuanya benar-benar mengalami shalomnya Tuhan. Dan dalam tadarusan saudara, Bapak Ibu nggak bisa kemudian membandingkan saya ketika tadarusan Alkitab ini dengan khotbah ya. Ini adalah sebuah metode yang berbeda, karena goalnya juga berbeda, tujuannya berbeda, rancang awalnya juga berbeda. Jadi tadarusan Alkitab ini intinya saya ingin menginspirasi semuanya yang selama ini merasa baca Alkitab itu bikin ngantuk, baca Alkitab itu boring, baca Alkitab itu membuang waktu dan lain sebagainya. Dan saya coba mengemasnya sedemikian rupa. Saya sengaja tidak mendalami secara ilmu tafsir yang dalam begitu ya, biasa saja, karena saya tahu, saya paham, bukan saya merendahkan saudara atau menganggap saudara itu tidak mempunyai kemampuan teologi ya, tapi kebanyakan orang kan seperti itu ya, tidak punya tidak tahulah bagaimana caranya menafsirkan Alkitab dengan baik gitu ya. Jadi saya abaikan itu semuanya. Dan saya berkata kepada saudara lewat tadarusan ini yang sudah hampir masuk ke tahun ketiga ya, sudah 2 tahun ini dan hampir tahun ketiga. Kita selama pandemi COVID ini tadarusan Alkitab mulu, hampir setiap hari. Mungkin nanti di Oktober kita akan reschedule lagi karena ada program-program lain, dan kami coba buat efisien supaya pelayanan digital ministry kami ini, The Warriors Digital Ministry, semakin tepat sasaran begitu. Dan dalam tadarusan ini saya hanya membaca Alkitab. Terus makanya saya selalu sebelum kita mulai kita berdoa kepada Tuhan. Saya sangat percaya Roh Kudus ketika kita minta untuk memberikan hikmat kepada kita, maka meskipun kita tidak punya latar teologi, pemahaman teologi, ilmu teologi yang mumpuni gitu ya, kita bisa kok mendapatkan sesuatu dari ayat-ayat yang kita baca dalam keterbatasan tentu. Dan yang penting ya, meskipun keterbatasan meskipun tidak terlalu dalam begitu ya, itu kan sesuatu yang berguna buat diri kita. Sebab firman Tuhan mengatakan iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saya selalu berkata dan membagikan apa yang saya pahami, saya imani. Bagaimana mungkin seorang Kristen itu punya iman kepada Yesus dengan benar, memiliki iman Kristen yang benar, kalau dia nggak pernah baca Alkitab gitu. Ini sesuatu yang bagi saya impossible. Makanya dalam tadarusan Alkitab Deep Talk with Pastor, saya tidak sedang berkhotbah. Saya tidak menggali Alkitab dengan dalam, dengan ilmu tafsir, bahasa asli, dan lain sebagainya. Saya hanya membaca Alkitab, sebelumnya berdoa, dan apa yang saya dapatkan, apa yang saya pahami, itu yang saya bagikan. Goalnya supaya saudara akhirnya mulai berani ya. Membaca Alkitab itu bukan untuk kaum teolog aja kok. Membaca Alkitab itu bukan untuk pendeta, pastor, orang-orang yang sekolah teologi aja kok. Baca Alkitab itu bisa kok. Bahkan kita orang awam yang sama sekali tidak punya ketertarikan atau pendalaman terhadap teologi, kita bisa kok dapat berkat, sebab firman Tuhan itu hidup.
ya. Jadi itulah yang saya kerjakan. Semoga dari beberapa waktu, hampir 3 tahunan ini kita berjalan, adalah satu dua yang terinspirasi, sehingga akhirnya nanti andai kata tadarusan Alkitab kita ini sudah selesai, dan Tuhan tidak menggerakkan saya untuk melanjutkan lagi, karena perjanjian baru kan sudah selesai. Ya Bapak Ibu nanti yang baru mengikuti, silakan mau mendalami Alkitab perjanjian baru, kitab apa, cari aja di YouTube ini, pasti ada itu ya. Dari Matius sampai Wahyu kita sudah selesaikan. Bahkan perjanjian lama ini kita sudah masuk kitab ke-10, berarti tinggal 29 kitab lagi ya. Jadi beriringnya waktu cepat sekali itu ya. Jadi andai kata sudah selesai program ini, ya saudara terus punya kebiasaan, kesukaan, kecintaan akan firman Tuhan, membaca Alkitab. Saya percaya kok, ya saya sangat percaya ini terjadi, make sense sama saya, bahwa ketika baca Alkitab tuh pemahaman kita tentang Tuhan tuh lebih dalam lagi, cinta kita sama Tuhan lebih luar biasa lagi, dan cara menempatkan diri kita kepada Tuhan tuh lebih tepat lagi gitu ya. Jadi yuk kita teruskan baca Alkitab, dan hari ini kita siapkan Hosea pasal 3. Ayatnya hanya beberapa saja, jadi nggak panjang ini. Ini paling cuman, ya kalau dibaca doang ayatnya semenit aja nggak ada saudara ya, karena hanya beberapa ayat, nggak sampai belasan ayat. Tapi biarpun demikian, coba kita baca, kita minta Roh Kudus untuk memberikan terang buat kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu yang diberkati nanti dengan hikmat dan rema baru ya, tolong berikan dong ya apa yang kau dapatkan di dalam live chat ya. Pak, saya dapat ini, pasti saya dapat ini ketika baca ayat ini bersama Bapak tadi ya. Terus atau di kolom komentar, kalau misalnya Bapak Ibu tidak secara live streaming mengikuti ini, tapi baru nanti setelah program ini selesai tayang, Bapak Ibu baru melihatnya dan mendapatkan sesuatu, bagikan itu di dalam kolom komentar. Belajarlah berbagi dari apa yang kau dapatkan dari Tuhan ya. Kecil, besar, sederhana, dalam, itu nggak terlalu penting bagi saya. Yang penting kita berani belajar berbagi dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu termasuk berkat loh saudara ya. Jadi meskipun bukan, karena berkat itu kebanyakan orang tuh bilang uang, enggak. Apa yang kau baca, yang kau dapatkan, suara hatimu dari Tuhan itu kau bagikan, itu kau membagi berkat bagi banyak orang, dan itu yang Tuhan suka ya. Jadi kita siapkan Alkitab kita masing-masing, dan coba kita dalami Hosea pasal 3. Terlebih dahulu kita siapkan Alkitab kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, Hosea pasal 3, perikopnya diberi judul diterima kembali tetapi dianggap sepi. Dari judul perikop yang diberikan LI aja ini sudah menggelitik gitu ya. Diterima kembali tapi dianggap sepi ya. Itu artinya oke ya. Sebelum kita baca ayatnya ya, apa yang kita dapat, apa yang saya dapatkan saya bagi. Itu berarti ya nggak apa-apa, ayo, tapi udah gue cuekin gitu ya. Gue nggak perhatiin lagi, gue nggak peduli. Gue ampuni, tapi karena kebebalan hatimu kemarin, ya udahlah ya. Nanti kita lihat aja, kau tetap setia apa kau kembali lagi pada jalanmu yang salah kemarin. Kurang lebih begitu ya. Ini kayaknya kalau bahasanya manusia sudah dianggap bodoh amat gitu ya. Ya, coba kita lihat apakah itu hipotesa awalnya benar gitu ya dari ayat-ayat yang kita baca ini. Yuk kita baca ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea maksudnya. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 500 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin.
tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Ya, jadi kembali ya, Hosea ini kalau boleh dibilang bahasa santainya, bahasa pasarnya itu ketiban pulung gitu ya. Tuhan marah sama Israel. Terus Tuhan bilang Israel tuh kayak perempuan sundal ya, yang gampang banget menjual tubuhnya kepada banyak orang ya. Maksudnya kan Israel kan sebenarnya punya Tuhan ya. Jadi mestinya mereka hanya menyembah Tuhan, tapi faktanya mereka akhirnya ya bersundal, menyembah dewa-dewi lain, ya, berbakti kepada Allah-Allah lain, percaya juga kepada patung-patung berhala dan lain sebagainya. Itu makanya Tuhan gambarkan Israel seperti perempuan pelacur atau perempuan yang bersundal. Dan ya tadi Hosea ketiban pulung karena Tuhan ketika mau berkata ini kepada Israel, Tuhan harus pakai nabi dong. Kan Tuhan tidak bicara langsung kepada orang Israel, harus ada perantara nabi. Dan Nabi Hosea itu disuruh sama Tuhan untuk menikahi perempuan sundal sebagai gambaran bahwa ya hubungan Tuhan dengan Israel itu ya layaknya Hosea dengan perempuan sundal ini ya. Jadi meskipun berhubungan suami istri atau menikah begitu ya, tapi Hosea itu gambaran Tuhan tentunya ya, itu menikahi perempuan sundal yang tidak setia. Israel yang sudah punya Tuhan tapi perilakunya tidak setia kepada Tuhan. Dan kita tahu dalam Hosea 1-2 dengan Gomer ya kalau tidak salah ya, perempuan sundal itu yang dinikahi oleh Hosea lahir 3 anak. Tapi rupanya dalam pasal 3 hubungan antara Hosea dengan perempuan sundal ini bukan menjadikan perempuan sundal ini akhirnya bertobat atau benar-benar diperistri oleh benar-benar hanya milik Hosea. Tapi rupanya Hosea ini bukan menikahi dalam artian kayak kita gitu ya. Kalau orang Kristen kan kalau menikah ya yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Menikah itu berarti sekali untuk selamanya dan kita harus setia dengan pasangan kita. Rupanya bukan itu yang berlaku pada kehidupan tanda kutip pernikahan Hosea dan Gomer ini ya. Jadi Hosea itu hanya diperintahkan untuk tidur dengan perempuan sundal itu. Tapi perempuan sundal ini ya terus berprofesi sebagai perempuan sundal, tapi karena Hosea serius akhirnya dan ya punya mungkin di mahar juga meskipun bukan dalam pernikahan yang kayak gimana kali ya. Tapi namanya perempuan sundal ini dia tetap ya tadi bersundal gitu. Dan dari pernikahannya dengan Hosea ini dia punya 3 anak. Tapi rupanya dari pasal 3 ini perempuan sundal itu ya kembali dalam pekerjaan. Ya entah meninggalkan Hosea kah? Alkitab tidak menjelaskan. Memang kalau kita lihat tafsir-tafsir para teolog perjanjian lama ada banyak tafsiran soal hal ini. Tapi sekali lagi saya tidak kesana ya. Saya hanya coba membaca tanpa berusaha untuk melihat latar belakangnya atau penafsiran para teolog yang hebat-hebat itu, tapi saya coba hanya membagikan apa yang Tuhan berikan di hati saya ya. Metode ini saya harapkan saudara tangkap sehingga nanti kalau baca Alkitab ya udah ya tulus aja mengandalkan Roh Kudus gitu ya, pasti dapat sesuatu juga ya. Nah, apa yang saya dapatkan ini yang saya mau bagikan pada malam hari ini kepada saudara. Jadi si perempuan sundal Gomer, maafkan saya kalau tidak salah pasal 1 pasal 2 tuh perempuan sundal ini namanya Gomer gitu ya. Itu kemudian kembali ke dalam kehidupan yang lama yakni bersundal. Dan Tuhan kembali ya, Hosea ini ketiban pulung lagi ya. Mungkin Hosea tadi ketika istrinya atau perempuan sundal ini lari dari rumahnya, dia seneng aja, aduh makasih deh, aku udah nggak hidup lagi sama perempuan yang najis, yang kotor ini, yang hina ini gitu ya. Tapi Tuhan kembali dalam pasal 3, pergilah dan cintailah. Jadi bukan cuma dinikahi, tapi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini perintah Tuhan kepada Hosea loh. Waktu awal dinikahi, oke lah gitu ya. Dinikahi kan berarti kan bisa dalam nggak tahu ya, saya nggak lihat bahasa aslinya, tapi mungkin ya, tidurilah ya perempuan sundal ya. Itu sesuatu yang dalam konteks zaman dulu sih normal aja gitu ya. Orang laki-laki punya uang, terus dia mau melepaskan hasrat kelaki-lakiannya, dia tidur dengan perempuan sundal. Dalam konteks zaman itu sesuatu yang normal ya, normal biasa saja ya.
Terbukti kan kita tahu di Alkitab orang-orang yang berduit itu ya punya perempuan juga, bukan cuma satu ya. Banyak gitu ya, dan itu menjadi sesuatu yang kayaknya lazim dalam kehidupan zaman dulu. Sekarang sih nggak lazim. Sekarang kalau ada orang punya istri 2 aja, kita kadang-kadang, hah, 2 gitu ya. Apalagi kalau punya 4, hah, 4 gitu ya. Itu poligami, meskipun dalam kelompok masyarakat mayoritas itu dilegalkan, itu diizinkan, tapi tetap aja dalam konteks Indonesia kayaknya kita belum bisa terima dengan terbuka ya. Dan di luar negeri justru itu semakin sulit ya, karena ya orang luar negeri itu menikah aja nggak mau sekarang ini ya, karena karena kehidupan ekonomi yang berat ya, mereka lebih memilih misalnya ya pacaran aja atau having sex dengan siapa saja gitu ya, tanpa mau terikat dalam pernikahan. Itu yang terjadi di dunia barat sana, di luar sana. Jadi untuk menikah saja itu butuh komitmen dan butuh kesiapan mental yang luar biasa, apalagi kalau punya pasangan nikah lebih dari satu. Itu sesuatu yang bagi saya mungkin dalam logika orang barat itu nggak mungkin ya. Kalau mau yang lain ya bayar aja pelacur, kurang lebih begitu kali ya, atau tidur dengan siapa saja tapi tidak punya istri 2. Jadi di Indonesia juga seperti itu ya, meskipun legal secara mayoritas itu ya, tapi tetap aja aneh gitu ya. Saya juga tidak bahkan saya pernah ada ini Kristen nih, sepasang suami istri Kristen yang tidak dekat dengan saya, tapi saya tahu karena pernah lihat mukanya di gereja. Terus tiba-tiba suatu waktu datang seorang gadis masih muda, usianya masih 20-an, datang kepada saya di gereja gitu ya, terus mengenalkan diri, dan dia berkata dia kenal saya dari laki-laki ini. Laki-laki mana? Saya bilang gitu kan. Saya kan nggak hafal nama jemaat saat itu, saya masih di gereja lama gitu ya, karena jemaatnya kan banyak sekali. Ini loh Pak. Pas dilihat fotonya, iya saya kenal nih. Saya nggak pernah ngobrol. Yang ngobrol cuma doain doang, tapi nggak tahu nama. Tapi saya tahu muka. Oh iya, saya pernah lihat ini aktif nih ke gereja. Ini siapamu gitu kan? Ini pria saya Pak, laki-laki saya Pak, suami saya Pak. Hah? Lah bukannya dia senyum-senyum gitu kan. Ya dia perempuan simpanan gitu ya. Ini menarik ya, perempuan simpanan ke gereja gitu ya. Dan yang merekomendasi datang ke gereja The Way itu adalah laki-lakinya. Dan laki-lakinya itu saya kenal, tapi nggak lama gitu ya. Mungkin akhirnya perempuan ini mungkin tidak bilang-bilang ke laki-laki itu ya, karena dia saat itu tinggal di apartemen tripak juga. Jadi ada tuh, gua kenal tuh, ada gereja di situ, gua tahu pendetanya. Ya mungkin lakinya cuma ngomong begitu doang gitu ya. Terus tapi perempuan ini datang ke gereja dan akhirnya ketemu sama saya, dan akhirnya mungkin ketika ya kan, karena sekali, 2 kali, 3 kali ke gereja cukup akrab gitu ya, familiar dengan keluarga besar The Way gitu kan. Dan ketika diceritakan sama laki-laki itu, saya nggak lihat lagi batang hidungnya sampai sekarang. Mungkin ngapain lo ke situ, karena ya mungkin rahasia laki-lakinya jadi kebongkar kan. Dan kebetulan saya masih temenan sama istrinya, sama anak-anaknya di Facebook. Jadi berita mereka sekeluarga tetap seliweran di Facebook saya gitu ya. Ya sedih aja gitu, keluarga yang saya lihat dari jauh ideal ternyata punya perempuan simpanan gitu. Dan ya aneh gitu ya, aneh bagi saya, aneh gitu ya. Dan ini bukan cuma suruh tiduri perempuan sundal, tapi Hosea disuruh kembali ambil perempuan sundal itu yang sudah memberikan dia 3 anak, bukan cuma untuk tidur dengan dia lagi atau menikahi dia, tapi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Jadi Israel itu meskipun jahat di mata Tuhan ya, meskipun kata Tuhan mereka tuh digambarkan sebagai perempuan najis, perempuan bersundal, berzina, melacur, tapi Tuhan tuh udah mencintai Israel ya. Nah Israel itu juga bayangkan kita ya, kita kan beriman, kita Israel rohani. Jadi meskipun kau berbuat dosa kayak apapun, Tuhan tetap sayang, tetap cinta sama kita. Dia tetap berharap kita bertobat. Jadi kadang-kadang saya selalu berkata, Tuhan tuh cintanya kepada kita bertepuk sebelah tangan. Kita yang mengaku juga dengan lidah kita, mulut kita mencintai Tuhan tuh sebenarnya nggak cuma ngomong doang, cuma nyanyi, aku cinta padamu, sungguh. Tapi itu cuma nyanyi doang gitu, nggak dari hati. Ya, jadi Tuhan tetap mencintai Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Kemudian di ayat 2 dikatakan Hosea membeli si perempuan sundal lagi ya. Jadi perempuan bersundal itu mungkin akhirnya dibeli gitu ya. Mungkin dia sudah punya
apa namanya, ibu asuh atau bapak asuh, saya nggak tahu lah, pokoknya dibeli gitu ya. Ini kan seperti seorang budak berarti kan ya, dibeli dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer delay gitu ya. Tapi Hosea tidak mau tidur lagi dengan dia ya. Cuma perempuan ini yang sudah dibeli, nggak boleh lagi engkau bersetubuh atau tidur bersundal dengan laki-laki lain ya. Dan aku juga tidak akan bersetubuh dengan engkau. Itu gambaran dari orang Israel yang kata Tuhan nanti akan ya Tuhan cintai ya, tapi Tuhan nggak akan pedulikan gitu ya. Sama seperti si Hosea, disuruh Tuhan mencintai perempuan sundal ini ya, membawanya dia kembali ke rumahnya, tapi Hosea tidak mau menyentuh perempuan ini. Dan perempuan ini juga tidak boleh, karena sudah dibayar gitu, tidak boleh untuk menjual badannya atau bersundal lagi dengan laki-laki lain. Jadi perempuan ini, si Gomer ini ya di rumahnya Hosea ya dibilang istri. Istri, orang lain mungkin melihat istri, dibilang bahagia ya bahagia mungkin karena dalam kurun waktu tertentu. Oh akhirnya perempuan sundal itu ada yang mau menikahi, bahagia sekali dia ya, laki-laki ya itu kasihan, kurang lebih begitu ya. Dianggap sudah bahagia, tapi sebenarnya Gomer ya nggak ada artinya apa-apa gitu ya. Di rumah nggak disentuh sama Hosea ya, dia juga nggak boleh ngapa-ngapain atau bersundal dengan laki-laki lain. Kalau dia punya kebutuhan ya seksual juga dia akhirnya harus tahan. Ini seperti Israel yang Tuhan cintai, Tuhan mau terima mereka lagi sebagai umatnya, tapi Tuhan sementara waktu nggak pedulikan ya pokoknya nanti gue nggak akan sentuh dan lu nggak boleh menyembah ilah-ilah lain. Dan ada masanya ya, setelah Hosea ini bernubuat, Israel seperti itu. Israel tetap kembali kepada Tuhan ya, tidak lagi menyembah ilah-ilah lain. Seolah-olah ritme ritual agama mereka sudah kembali benar ya, dalam penyembahan kepada Elohim Adonai, kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka juga tidak lagi menyembah dewa-dewi lain ya. Tapi ya mereka flat aja gitu ya. Mereka jalan aja gitu tanpa ada sesuatu yang wow gitu yang Tuhan berikan. Tidak seperti zaman dulu ya. Tuhan begitu mudahnya mempraktekkan atau memanifestasikan mujizat di depan mata Israel. Tapi ada momen nanti ketika Israel bertobat itu ya, Israel ya menyembah tapi ya garing. Seperti banyak kehidupan orang Kristen hari ini, beribadah ke gereja hari Minggu ya, mungkin juga membaca Alkitab, mungkin juga rajin berdoa, tapi nggak ada kehausan gitu sama Tuhan, nggak ada greget, nggak ada setrum ketika menyembah Tuhan, ketika baca Alkitab nggak dapat apa-apa ya, flat aja kayak baca koran biasa. Terus datang ke gereja ya seperti ritual biasa ya, orang Kristen harus datang ke gereja, ikuti ibadah, nyanyi, berdiri, duduk, terima votum, terima salam, terima berkat ya, terus ya pulang begitu saja. Ya sebelum pulang ngobrol-ngobrol sama jemaat yang lainnya, berkoinonia katanya, bersekutu katanya. Tapi nggak dapatkan sesuatu, nggak dapatkan spirit gitu, nggak dapatkan urapan gitu, nggak dapatkan sesuatu yang bisa nyetrum dia gitu, yang membuat dia akhirnya mau menjadi manusia yang jauh lebih baik. Jadi hanya kehidupan beragama saja. Dan ini yang terjadi kepada Israel. Seperti gambaran Tuhan memerintahkan Hosea untuk mencintai perempuan ini, membeli perempuan ini, tapi jangan diapa-apakan, biarkan aja dia di rumahmu. Begitu juga Israel. Israel Tuhan cintai, Tuhan ampuni, ya. Oke, kamu jadi umatku lagi. Israel juga akhirnya bertobat, ya, kembali menyembah kepada Tuhan dan buang semua patung dewa-dewa sembahan mereka, hanya kepada Tuhan saja. Tapi kehidupan mereka ya dicuekin gitu, sebodoh amat gitu loh. Dan ini apes dan miris, ironis, ya. Dan saya melihat, maafkan saya, banyak orang Kristen di luar sana seperti itu. Saya berharap bukan saudara, ya. Saya juga yakin tidak, karena saya benar-benar masih on fire gitu ya dalam melayani Tuhan. Pelayanan yang saya lakukan bukan pelayanan yang biasa, bukan pelayanan yang liturgi, kewajiban, tapi saya selalu misalnya setiap tadarusan ini semangat, setiap apalagi kalau menyusun khotbah ya, itu butuh pendalaman sungguh. Saya pakai imajinasi saya ketika melayani Tuhan itu terus dalam spirit yang saya jaga apinya. Saya berharap saudara juga demikian. Ya, sampai kapan ini? Kalau kita baca ayat kelima, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka akan datang dengan gemetar. Nah, ketika mereka datang dengan
gemetar gitu ya. Jadi bukan cuma datang, tapi datang dengan gemetar karena memahami ternyata Tuhan itu ya wow gitu. Karena banyak orang Kristen datang ke gereja itu santai aja. Banyak orang Kristen baca Alkitab tuh santai aja. Banyak orang Kristen menyembah memuji Tuhan tuh santai aja. Banyak orang Kristen berdoa itu santai aja. Semuanya kayak kewajiban tanpa ada komunikasi yang intim. Dalam doa itu kelihatan sekali kalau orang itu berdoa hanya sebagai kewajiban dan doa sebagai percakapan ya informal ya antara dirinya dengan Tuhan secara pribadi. Kelihatan saudara orang berdoa ya yang benar-benar dari hati dengan orang yang hanya sekedar berdoa. Nah, saya lihat banyak di gereja juga orang kalau menyembah Tuhan itu tidak dengan spirit yang sungguh ya. Dalam penyembahan juga kelihatan kok. Saya masih banyak temukan orang-orang yang dalam momen menyembah Tuhan tuh masih masih megang handphone gitu ya. Terus ya masih bisa ngobrol kiri kanan dengan yang lainnya. Itu saya yakin ya mereka belum mendapatkan penyembahan yang benar karena mereka tidak menyembah dengan benar, ya mereka tidak mengalami hubungan intim dengan Tuhan dengan benar. Ya, yang dalam pengalaman saya ketika saya menyembah Tuhan dengan benar, memuji Tuhan dengan benar, mendengarkan firman dan berkhotbah dengan benar, itu saya mendapatkan kayak setrum gitu. Ya, bisa tiba-tiba hati saya hancur, menangis, bisa saya bulu kuduk semuanya berdiri karena merasakan hadirat Tuhan ya. Terus kalau khotbah saya pasti mendapatkan sesuatu juga ya, bukan cuma berbagi dari apa yang saya dapatkan dari Tuhan saya bagi kepada jemaat, tapi saya mendapatkan sesuatu dari mana? Dari omongan saya sendiri. Karena seringkali saudara ketika saya lakukan ini, itu bukan sekali dua kali, hampir setiap saya khotbah, kalau saya khotbah itu saya bilang saya benar-benar mempersiapkan dengan sungguh, terus saya berdoa meminta campur tangan Tuhan supaya ketika saya khotbah itu firman bukan cuma buat jemaat tapi juga buat saya seperti pedang bermata dua gitu. Jadi saya berkali-kali itu apa yang tidak saya pikirkan, yang saya tidak rencanakan diucapkan, terpikirkan aja enggak, itu terucapkan. Dan ketika saya terucapkan, telinga saya dengar. Habis khotbah saya langsung ambil handphone, terus tadi gue ngomong begini, ngomong apa. Kadang-kadang sekarang lebih mudah lagi ya, sudah ada YouTube gitu kan, saya tinggal lihat momen keberapa tadi saya ngomong apa, saya dengerin lagi. Iya, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang dia saat saya khotbah memakai lidah saya untuk memperkatakan kata-kata yang sama sekali tidak saya pikirkan sebelumnya dan tidak saya siapkan sebelumnya. Jadi ketika kita sudah datang dengan gemetar kepada Tuhan, baru nanti kebaikan Tuhan atau perhatian Tuhan ada kepada kita. Ya. Si Gomer, perempuan sundal ini mungkin akhirnya berpikir, aduh, gue kayak boneka doang ya di sini ya. Nggak boleh kayaknya dicintai, nggak boleh lagi tidur dengan laki-laki lain, tapi suamiku Hosea tidak meniduri aku, tidak tidur dengan aku. Ya. Akhirnya dia mungkin menyesal, si Gomer ini menyesali semuanya, dan kan witing tresno jalaran soko kulino, akhirnya karena setiap hari di kamar itu, di rumah itu, tapi tidak disentuh sama Hosea, dia akhirnya mulai mencintai Hosea dengan sungguh. Tadinya mau tidur dengan Hosea karena uang, mau jadi istri Hosea karena diberi uang ya akhirnya dia mulai mencintai Hosea dari hati, mulai melayani, memasak roti, memasak sayur, menghidangkan makanan, mencuci pakaian Hosea. Dia mulai mencintai Hosea dengan tulus, dan saya percaya Hosea meskipun dia berpikir aku nggak mau lagi tidur dengan perempuan najis ini, tapi kalau sepanjang waktu dan perempuan ini dia lihat juga berubah dan benar-benar tulus mengerjakan sesuatu pekerjaan rumah tangganya, dan bahkan ekspresi mencintai Hosea itu mulai kelihatan ya, memperhatikan dengan sungguh ya, akhirnya jatuh juga Hosea, jatuh cinta maksudnya, dan akhirnya dipulihkan Tuhan. Ini gambaran kita kepada Tuhan. Jangan-jangan hari ini kau sudah beragama, kau sudah Kristen, kau sudah ke gereja, bahkan kau mungkin pelayan Tuhan di gerejamu masing-masing. Ya, tapi ya tadi kau hanya jadikan itu sebagai syarat aja sebagai orang Kristen, kewajiban sebagai orang Kristen, ya orang Kristen harus ngelakuin ini seharusnya kata Alkitab. Tapi tadi ya, kau sepanjang menjadi orang Kristen yang tanda kutip kau anggap benar itu, kau nggak pernah
ngapa-ngapain, kok nggak pernah selingkuh atau menyembah dewa lain atau beribadah kepada agama lain ya, tapi kok juga tidak mendapatkan sesuatu gitu dari Tuhan. Ya kehidupan Kristenmu begitu-gitu aja. Ya tahun berganti, bulan berganti, minggu berganti, hari berganti, ya begitu aja. Hari Minggu ke gereja. Ya kalau ditugasin baca liturgi, kalau ditugasin nyanyi, kalau ditugasin baca Alkitab, ya begitu aja. Ya. Sampai akhirnya ketika kita mulai merasa kok begini ya kehidupan agama, itu kan berarti harus dari diri kan. Ya. Akhirnya mungkin kau merasa sesuatu yang kita lakukan ini salah, dan kau mulai melakukan hal yang sama tapi dengan persepsi dan dari hati yang benar, dan akhirnya kau mulai mencintai Tuhan. Itu yang saya kerjakan. Saya Kristen sejak kecil, Pak, Bu. Dan orang tua saya, ibu saya masih ada. Tanya, saya aktif sekolah minggu, saya selalu sekolah minggu. Nggak pernah seingat saya alfa sekolah minggu. Ya, padahal dulu sekolah minggu kami menumpang di sebuah rumah tetangga gitu ya. Dan kami hanya sekolah minggu di salah satu kamarnya. Ya, desek-desekan. Karena satu komplek itu yang Kristen banyak. Anak-anaknya banyak, yang sepantaran saya itu saat itu usia sekolah minggu dari kelas kecil, kelas sedang, kelas tanggung, kelas remaja, itu banyak sekali. Mungkin hari Minggu ada sekitar 30-40 anak. Bayangin 30-40 anak kalau di sekolah, di gereja yang bener aja itu udah banyak, apalagi ini cuma di rumah gitu. Rumah komplek gitu kan ya. Ukurannya berapa sih, 200 meter persegi lah kurang lebih rumahnya. Ya cukup besar memang, tapi kalau diisi 40 anak setiap hari Minggu ya semrawut lah saudara. Belum juga anak-anak kecil, yang kecil itu dibawa sama ibunya, sama kakaknya, sama pembantunya. Wah, ada sekitar 60-70 orang. Belum pengajar-pengajarnya ya, di rumah yang ya kecil gitu ya. Nggak ada halaman, karena rumah komplek itu kan ya cuman halamannya teras depan doang, terus ya udah rumah gitu. Penuh banget seingat saya, nggak ada AC zaman dulu ya. Tapi saya nggak pernah alfa. Usia remaja juga demikian. Pemuda bahkan melayani, tanda kutip ya, aktif melayani jadi pengurus gerakan kaum muda. Ya kalau saya masih stay di situ, saya yakin hari ini saya udah jadi penatua beberapa periode gitu, karena ya relatif aktif, nggak ada jemaat nggak kenal saya gitu. Untuk mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi penatua atau diaken atau majelis jemaat itu begitu mudahnya, karena ya saya cukup menonjol lah di antara teman-teman yang lainnya. Siapa yang nggak kenal saya? Bukannya sombong ya, aktif banget saat itu soalnya. Ya tapi saya tidak hanya lakukan itu sebagai saya orang Kristen harus begini gitu loh. Kalau teman saya yang Muslim jadi remaja masjid, saya jadi anggota gerakan pemuda gereja gitu ya. Sederhana itu, tapi baru mengalami ya akhirnya brainstorming atau perputaran atau paradigma yang berubah ketika ada satu momen saya akhirnya, ini gue nggak bener, gue ke gereja nggak ada kehausan, nggak seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Dan akhirnya saya berubah dan akhirnya mencintai Tuhan, dan lama gitu ya saya nggak dapat apa-apa, baru akhirnya Tuhan luluh hatinya ketika dia lihat saya sungguh mencintai dia. Nah bagaimana saudara? Ini ayatnya terakhir. Wah udah 30, saya pikir cuma 5 menit karena cuma 5 menit ya. Ini amazingnya tadarusan Alkitab ya. Ayat yang 20-30 ayat ya 30 menit, ayat 5 menit, ayat 5 ayat cuma bisa juga 30 menit. Jadi semoga diberkati, semoga semuanya semakin mencintai Tuhan dan jatuh cinta sama Tuhan. Haleluya.
Semoga semuanya sedang tidak dicuekin sama Tuhan gitu ya. Dan kalau merasa kau sudah benar tapi masih dicuekin sama Tuhan, mungkin kau belum mencintai Tuhan dengan sungguh, belum melakukan semuanya dari hati. Maka mulailah jatuh cinta sama Tuhan sehingga bisa melakukan semua kewajiban agamamu dengan hati. Dan tunggu waktunya Tuhan. Dia yang sedang cuekin saudara, sedang nggak anggap saudara, pasti akan melihat saudara dan akhirnya memperhatikan saudara. Dan kalau Tuhan sudah memperhatikan saudara, pemulihannya dahsyat buat kita. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah tadarus Alkitab dari Hosea pasal 3. Terima kasih, dan kami mau benar-benar datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, tidak mau didiamkan Tuhan, tidak mau dicuekin Tuhan, kami mau benar-benar mencintai Tuhan dengan gemetar, seperti Israel akhirnya mengalami ini. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kalau diberkati, di subscribe, di like, kemudian kasih kolom komentar, saudara ya. Terus juga di share program ini kepada yang lainnya, dan jangan lupa dukung doa. Dan kalau kau diberkati, mau memberkati program ini, silakan, ada nomor rekening juga yang bisa kau tabur di situ. Dana persembahan saudara yang diterima di situ digunakan untuk pelayanan digital kita ini, mengembangkan pelayanan digital ini. Terima kasih buat kebersamaannya. God bless you all. Sampai jumpa besok.